Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan Ustadz Aman. Apa kabar santri-santriwati Salbang? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita membahas apa? Beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Tadi beriman kepada Allah sudah dijelaskan oleh Bu Siska. Untuk beriman kepada Rasulullah akan dijelaskan oleh Ustadz Aman. Sebelumnya silahkan dibuka terlebih dahulu buku paket pendidikan agama Islamnya pada materi beriman kepada Rasul Allah. Nah, agar lebih jelas silahkan disimak dengan seksama. Tetap fokus pada materi video berikut ini. Oke, disimak ya. Baik, kita akan melanjutkan materi dari Ibu Siska, yaitu mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Sudah dibuka ya? Baik, kita akan mulai dari Al-Bashir yang berasal dari kata Basoro yang berarti melihat. Al-Bashir berarti Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak dalam kurung nyata maupun yang tidak tampak atau ghaib. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah. Ada dalam firman Allah Quran surah Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwas samiul bashir. Yang artinya dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian ada juga di dalam Quran surah Al-Maidah. Wallahu basyirum bima ya'malun. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, dengan asma Al-Bashir kita harus berusaha menerapkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya. Jadi, kalau teman-teman mau berbuat sesuatu, harus ingat Asmaul Husna Al-Bashir, yaitu Allah Maha Melihat. Segala sesuatu yang kita perbuat itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan melihat hal-hal yang baik seperti melihat alam semesta, melihat ayat-ayat Al-Quran sekaligus membacanya, melihat hal-hal yang baik dengan menghindari melihat hal-hal yang buruk. Baik, kita akan lanjutkan ke Asmaul Husna Al-Adil yang artinya apa? Maha Adil. Al-Adil di sini menurut para ulama, adil artinya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah tidak pernah memihak pada siapapun. Hukum Allah berlaku untuk semua orang tanpa perbedaan. Orang yang adil akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuai firman Allah Quran surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Nahl. Nah, jangan lupa kepada santri-santriwati Salbang, juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus berbuat adil, karena keadilan merupakan induk kebaikan dan jalan menuju kedamaian. Kita harus selalu menerapkan sifat adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu Al-Azim, berasal dari kata azama yang berarti agung atau besar. Al-Azim berarti Allah yang maha agung atau Allah yang maha besar. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Al-Waqiah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Quran surah Al-Waqiah.
Nah, teman-teman, sebagai umat muslim, kita harus bisa menerapkan makna al-azim dalam kehidupan sehari-hari, seperti selalu bersyukur kepada Allah, menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, dan selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Kemudian Quran Surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi santri-santriwati Salbang jika meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi 3 asma yang kita pelajari di pelajaran 2. Kemudian apa sih hikmah dari mengetahui Allah itu ada? Ayo coba sebutkan. Bagus. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan sholat, menolong orang lain, dan tidak bersikap sombong. Kemudian apa? Bagus. Yang kedua, jika mendapat kesulitan, selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Bagus. Selalu menjaga alam ciptaan Allah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti binatang, atau tidak merusak tanaman. Itu dia hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Kemudian materi terakhir yaitu beriman kepada Rasul Allah. Rasul artinya utusan. Rasul Allah artinya utusan Allah. Beriman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat, benar sekali, yaitu dengan cara yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk menjadi teladan atau panutan manusia. Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia. Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25. Dan orang yang beriman kepada Rasulullah akan memiliki perilaku yang mampu menjalankan sholat 5 waktu sebagai bukti ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dan juga meneladani sifat para Rasulullah seperti bersikap sopan, santun, dan jujur. Nah, gimana materi Asmaul Husnanya dan juga materi beriman kepada Rasulullah-nya? Mudah bukan? Oke. Nanti akan ada kesimpulan dari Ibu Siska. Silakan disimak baik-baik kesimpulan pada materi bab 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Oke, silakan disimak. Dari Ustadz Aman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini sudah selesai. Oke, Bu Siska simpulkan sedikit tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Iman kepada Allah tadi rukun iman yang pertama. Iman kepada Rasul ada rukun iman yang keempat. Tadi sudah Pak Aman jelaskan ya, rukun iman yang keempat. Cara menghafalnya gampang sekali. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Wahid, Isnani, Salasa. Amantu billahi wal malaikatihi wal kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syahrihi minallahi ta'ala. Amantu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi. Iya, berarti rukun iman itu ada 6. Bisa diulang-ulang ya, dinyanyikan biar rukun imannya lancar hafal. Oke, wajib ya dihafalin. Oke, itu sudah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah.
Oke. Terus Asmaul Husnanya tadi kita pelajari ada berapa ya? Yang sama Pak Aman tadi? Iya, ada Al-Basir, artinya maha melihat. Terus ada Al-Adlu, artinya maha adil. Terus ada Al-Azim, yang artinya maha agung atau maha besar. Untuk penjelasannya tadi sudah paham ya dari Pak Aman ya? Oke, mari kita tutup dulu. Akhirnya materi ini selesai. Baca hamdalah bersama-sama ya sayang ya, dengan khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jawab salamnya Bu Siska dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.